Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tigar Budiman dari jurusan Sistem Informasi dengan nomor NPM 2170065160333. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimanakah caranya membuat suatu perhitungan, yaitu perhitungan a priori dan juga perhitungan regresi linier berganda yang terdapat pada mata kuliah Data Mining R01 yang diajar oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi. Di sini kita buat terlebih dahulu datasetnya. Di sini saya sudah membuat dataset, yaitu di Excel ya di sini. Datasetnya bernama algoritma underscore a priori di sini. Lalu kita buka Google Drive yang sudah login. Lalu kemudian kita klik salah satu folder. Bebas kita mau pilih folder apa saja atau ditempatkan di file manapun. Di sini untuk cara membuatnya yaitu klik baru, lalu klik lainnya, kemudian klik Google Collaboratory. Di sini karena saya sudah menginstal Google Collaboratory, maka terdapat di sini ya Google Colab-nya. Jika belum, maka di sini kita klik tanda plus, hubungkan, lalu kemudian akan tampil jendela seperti ini. Nah, di sini tinggal kita ketik saja Google Colab. Jika belum, maka akan tampil di sini. Nah, jika belum, maka akan tampil di sini Google Colab-nya. Karena di sini saya sudah menginstal, maka di sini saya bisa langsung membuatnya. Di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu di codingan ini. Oke, ya benar. Pertama kita akan menghitung, yaitu yang soal pertama membuat perhitungan a priori menggunakan Python. Di sini kita impor dulu, yaitu library-nya, yaitu ada pandas, numpy, dan juga untuk a priori-nya di sini. Lalu kemudian kita bisa install dataset yang telah kita buat di Excel. Karena di sini saya simpan dengan format CSV, maka di sini kita harus memanggilnya dengan format yang sama, CSV. Nah, bagaimanakah cara untuk memanggil dataset tersebut? Di sini kan kita jalankan pertama. Nah, untuk memanggil datasetnya kita bisa upload pada bagian sini, klik ini, kemudian pilih datasetnya. Pastikan dengan format yang sesuai ya dengan perintah yang kita gunakan pada Python. Di sini setelah sudah diupload nanti akan muncul di sini. Ini sudah harusnya di sini ada ya. Bentar. Kita upload lagi. Nah, di sini sudah ada ya. Maka setelah di run, perintah tersebut dapat berjalan tanpa ada kesalahan. Lalu kita bisa lihat hasil dari codingannya. Sorry, maksudnya hasil dari dataset yang telah kita panggil di sini. Di sini ada variabel none, yaitu di mana artinya adalah kosong karena di sini datasetnya kita untuk copy teh itu tidak ada variabel lagi ya. Di sini kosong. Maka dari itu diisi oleh none di sini. Atau kita juga bisa membuat dataset eh, kita tidak perlu mengambil dataset, kita juga bisa membuat datasetnya itu terketik di Python di sini di Google Colab, yaitu dengan perintah data sama dengan buka kurung ya, buka kurung seperti ini, yang jangan yang melengkung, yang seperti ini, lalu petik satu, masukkan datasetnya yang sesuai dengan dataset yang kita buat di Excel. Lalu untuk cara memanggilnya, yaitu di sini cukup mengetikkan data saja. Lalu setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita ubah menjadi frame, bentuk frame di sini dengan
perintah pd data frame data. Jadi ini berarti pandas di sini ya. Di sini library pandas. Kita gunakan, kita run. Jika tidak ada kesalahan maka akan tercentang seperti berikut. Lalu kemudian kita cari nilai benar atau salah. Kita cari transaction encodernya. Di sini dengan dengan perintah seperti berikut. Lalu data transform, feed transform data underscore transform. Sini setelah kita run, maka hasilnya true or false di sini akan mengikuti tabel atau dataset yang telah kita panggil. Lalu kemudian hasil dari ini transform datanya tersebut kita ubah lagi menjadi data frame. Kalau tadi kan data frame masih berbentuk variabel yang sesuai dengan dataset, yaitu daging, susu, teh, lada, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita ubah menjadi true false, lalu kita kelompokkan lagi menjadi data frame di sini. Kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput nilai minimum support dan nanti di bawah kita akan memasukkan confidence-nya di sini untuk untuk perintah memasukkan nilai minimum support di sini seperti berikut. Untuk a priorinya minimum supportnya saya memakai 0,4. Lalu untuk use call names-nya itu true. Lalu kita run. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat minimum support dari item daging itu 0,4, kopi 0,6, lada 0,6 dan seterusnya. Di sini ada daging susu lada juga 0,4. Untuk perhitungan yang manual di sini kita dapat melihat apa sajakah yang sesuai minimum support dari masing-masing item setnya ini yang sesuai dengan minimum support yang kita butuhkan. Di sini kan 0,4 ya. Kalau misalkan di perhitungan manual itu kita mencari satu-satu sehingga nanti kita pula harus menentukan mana nilai dari item set nilai supportnya yang memenuhi standar yaitu 0,4. Di sini karena di Python berarti otomatis ya. Di sini kita memanggil nilai untuk confidence-nya. Di sini saya memakai nilai confidence-nya 0,9 yang di mana di sini terdapat data sebagai berikut. Kita run. Nah, di sini minimum supportnya di sini ya. Itu ada 0,4 data yang ini yang saya tandain. 0,4, 0,4 di sini ada untuk lada. Untuk ladanya 0,6, lalu seterusnya 0,4. Lalu kemudian kita mencari lagi untuk confidence-nya itu untuk mencari aturan dari asosiasi. Di sini kita masukkan perintah seperti berikut, lalu kita run. Setelah kita run, maka di sini akan terlihat dengan jelas di sini terdapat 6 sesuai dengan aturan asosiasi yang saya hitung pada perhitungan manual. Di sini kita lihat supportnya di sini yang tertinggi adalah lada dan susu. Kalau begitu, di sini sudah kita ketemu ya, yaitu aturan asosiasinya adalah yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan nilai confidence. Perkalian nilai support dengan nilai confidence. Nah, ini merajuk pada perhitungan manual yang telah saya buat. Lalu di sini yang tertingginya adalah 0,6. Jika di sini ada lagi 0,7, maka yang dipilih adalah 0,7. Tapi karena di sini paling tinggi nilai supportnya adalah 0,6, maka yang kita ambil adalah lada dan susu. Tapi bagaimanakah jika di sini terdapat item set yang memiliki nilai support tertinggi sama, yaitu misalkan di sini lada dan susu 0,6, maka daging dan lada di sini nilai supportnya misalkan 0,6. Nah, maka di sini terdapat dua item set
yang memiliki aturan asosiasi dengan hasil paling besar. Maka di sini jika membeli lada, cara bacanya adalah jika membeli lada, maka membeli susu. Artinya, jika customer atau pelanggan membeli lada, kemungkinan dia akan membeli susu seperti itu. Lalu kemudian kita akan bahas soal regresi linear berganda di sini. Saya sudah membuat contoh kodenya. Nah, yang pertama sama seperti tadi, kita harus mengimpor dulu library-nya. Itu ada NumPy, ada Pandas, lalu ada Matplotlib, Python, lalu ada sklearn untuk perhitungan aritmatika. Nah, setelah kita run untuk library-nya agar terpasang, agar nanti perhitungan kita dapat diselesaikan, di sini kita masukkan, sambil menunggu, boleh kita masukkan perintah untuk memanggil dataset. Di sini datasetnya saya beri nama literasi berganda dengan apa ya? Dengan maksudnya dengan jenis datasetnya itu file Excel. Di sini dapat kita upload terlebih dahulu. Di sini sebentar, namanya tadi priori. Oh, salah ya. Namanya literasi berganda. Literasi berganda. Nah, namanya ini. Ini dia datasetnya. Maka setelah kita run, otomatis perintah ini akan mencocokkan dengan dataset tersebut, sehingga dataset tersebut dapat ditampilkan dan digunakan pada perintah-perintah selanjutnya. Di sini untuk biayanya, yaitu X1 di sini untuk biaya, lalu ada tambah stok ya maksudnya. Di sini untuk tambah stok, yaitu menjadi X2, lalu hasil menjadi Y di sini nilainya. Nah, bagaimanakah selanjutnya kita drop dulu nilai Y-nya, yaitu hasil di sini. Saya masukkan hasil, aksesnya itu 1, values, lalu Y sama dengan DF, itu hasil. Sini jika di sini namanya adalah Y, maka di sini harus disesuaikan yaitu Y. Nah, di sini setelah sudah dijalankan, setelah sudah di-run berhasil, maka kita akan mencoba melihat nilainya. Ini tinggal ketikkan saja Y, lalu akan keluar nilai hasilnya. Dan hasil data tipenya integer. Lalu selanjutnya kita masukkan modelnya, yaitu di sini ada X-train sama X-test, yaitu ada Y-train sama Y-test di sini. Train test split, sini X sama Y-nya, lalu test size-nya saya mengambil 0,2, random state-nya itu 0. Di sini kita run. Nah, setelah berhasil, di sini kita mengimpor lagi library namanya linear regression di sini. Setelah memasukkan memasukkan perintah untuk memanggil library linear regression di sini kita jalankan. Nah, setelah sudah kita gunakan perintah ypredict sama untuk predict untuk xtest, lalu ypred. Kita run. Nah, di sini kita dapat nilai array-nya itu 14,25 dan 5,25 sini untuk. Lalu kita mencari from scalar-nya itu untuk matriksnya di sini R2 score-nya itu dengan hasil y-test sama y-test dan y-predict sini 0,109999. Nah, untuk untuk perintah print reg internya di sini menghasilkan nilai 3,75000. Nah, lalu kita cari lagi untuk print reg coef-nya, yaitu mendapat nilai
3 dan min 1,5. Nah, lalu untuk skornya di sini yaitu nilainya adalah 0,71. Nah, untuk nilai skornya ini adalah sebentar, nilai skornya ini adalah untuk nilai eh, apa ya? Untuk nilai persen ya di sini. Karena di sini nilainya 0,71, maka dipersenkan menjadi 71%. Sini. Untuk perhitungan manual juga ada, yaitu rumusnya R kuadrat Y dikali 12. Sama seperti itu. Lalu hasilnya akan persen. Kalau untuk di perhitungan manual, untuk saya itu hasilnya 98,3%. Tapi untuk perhitungan pada Python tersebut itu 71%. Sini kemudian kita memanggil grafiknya ya. Di sini plt figure size-nya 10/5, gak usah banyak-banyak. Lalu kita masukkan nilai terbaik, prediksi, dan prediksi keuntungan. Di sini kita namakan grafiknya. Setelah kita run, maka hasilnya kan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ya, di sini prediksi data frame-nya itu nilai terbaik dari y-test dan prediksi dari y-pred. Selisih y-pred dikurang y-test itu hasilnya seperti ini. Untuk nilai terbaiknya itu ada 11, prediksinya 14,25, selisihnya 3,25. Untuk yang kedua ada nilai terbaiknya ada 6, prediksinya 5,25, serta selisihnya ada minus 0,75. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi, pemaparan materi, dan kejelasan dalam cara saya menyampaikan sebuah algoritma Python ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.